Ya, terima kasih. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih. Anda masih tetap ingat bahwa kita setiap Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore selalu di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Hari ini memang agak lain dengan hari-hari yang lainnya. Karena hari ini antara generasi cucu, anak, kakek, buyut kumpul jadi satu. Dan ini yang di depan kita ini adalah generasi-generasi kita yang besok meneruskan cita-cita Ibu kita Kartini, cita-cita Ibu Kendedes yang bijak, cerdas, dan jenius, dan cita-cita seluruh leluhur khususnya kaum ibu-ibu. Oleh karena itu, sekarang bapak-bapak di sini sebagai pengayom saja. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Anda pasti tidak menduga bahwa kegiatan yang begitu unik, klasik, menarik, dan indah ini adalah dibina, didorong, diayomi, sembarang kali lah pokoknya segala macam oleh salah seorang yang sebenarnya sosok ini adalah sangat aktif dalam bidang keagamaannya. Kebetulan beliau itu seorang pendeta. Coba bayangin ya, cintanya terhadap bumi Jawa seperti ini. Ada di kanan saya, Nun Sewu Mas Benjinan memperkenalkan diri. Monggo Romo, silakan. Selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sugeng Rianto. Saya pingin punya cita-cita ya, walaupun bermasyarakat, ingin membina, ingin mengenalkan adik-adik kita ini supaya mengenal budaya dan budi luhur tentang kebudayaan kita sendiri. Waduh, terima kasih, Mas. Konon kabarnya semua ide beliau yang disembadani beliau dengan seluruh kepentingan zaman sak guru-guru cilik-cilik itu Saman yang melaksanakan. Saman sebagai apa ya di sini? Nama dulu. Salam budaya Rahayu. Nyun Sewu Romo nggih. Kebetulan saya di sini paring asmo Roni Sanjaya. Di sini saya didapuk dari manajemen untuk sebagai asisten sutradara. Terus selama kemarin diklat ataupun latihan, kebetulan adik-adik atau para talent yang ada, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, kita selalu menyatukan visi misi, kita berlatih bersama, mulai dari dialog, mulai dari body language, dan juga pembentukan karakter dari setiap lakon. Nah, seperti itu Romo. Gitu ya. Jadi adegan ini salah satu cuplikan dari cerita film itu sendiri ya. Betul. Oh, gitu. Ini misalnya nanti dilanjutkan tentang ceritanya apa, peranannya siapa, dilanjutkan nanti misalnya. Sekarang ini katanya adik-adik sudah terlatih mau copat ya. Misalnya beberapa bait mau copat di sini bisa dicoba diperagakan? Bisa. Bisa, Romo. Okay. Jadi kebetulan memang di part atau scene adegan film kita yang kemarin sudah kita selesaikan secara produksi dan juga secara launchingnya kita sudah sampaikan ke dinas juga. Jadi di Kota Malang ini di Museum Empu Purwa dan di kabupatennya ini di Museum Singhasari. Dan adegan atau part tembang macopat ini ada di bagian film kita tersebut, yang mana itu menceritakan seorang gandes atau Kendedes. Ini peranannya sangat luar biasa di Padepokan Panawijen. Jadi memberikan yang namanya sebuah latihan tembang, latihan aksara, dan juga budi pekerti yang adiluhung yang ya Romo ya di Padepokan Panawijen untuk tersampaikan kepada para anak-anak yang ada di sana. Jadi seperti itu Romo. Bisa dicontohkan satu kidungan berapa gitulah ya. Siap. Misalnya monggo. Monggo silakan Mbak Adel.
Diprakenya kang ulama dikeng ora hai walali kalane lelangan padha ing salat kaya liweng susila muri mamayu ayu ning keng salira ing jaman kuno lan mangyong yen ditan ana bedane karone arsa rumangsa marang sabung prawanita mresu jini warahayu luput ing sambe kala. Ya. Jadi Mas, itu demikian. yang memimpin tadi itu peranannya sebagai apa itu kok kelihatannya menonjol Iya, banget tuh? Nggih. mungkin dari secara penampilan Ya. yang pasti jelas berbeda dengan yang lain, lainnya. dan kebetulan yang tengah pakai hijau dan aksesoris bunga sembujo atau bunga kamboja itu pemerannya Ken Dedes atau Gandes. Kededes. Ya, ayo namanya siapa, ibu bapaknya siapa? Kenalin, nggih. Ya, perkenalkan nama saya Adel atau nama panjangnya Delu Septia Pratiwi. Bapak saya bernama Sudarno, ibu saya bernama Wiwi Yorlina. Saya di sini sebagai Gandes atau Ken Dedes. Waduh, dulu sama komputer golek castingnya itu loh ya, golek perannya itu loh. Nggih, Romo. Memang ya, jadi anak-anak, Ibu Ken Dedes itu justru wanita yang bijak, wanita yang luhur budinya. Beliau sebenarnya tidak pernah menjadi raja, menjadi ratu. Oleh karena itu pada waktu di Jakarta ada film tentang Ken Dedes, judulnya apa? Wanita di Balik Tahta. Nah, yang terkenal siapa? Cucunya, namanya Tribuana Tunggadewi, sehingga menjadi ratu di Majapahit. Waduh, mulai saat itu Majapahit menjadi terkenal dan gagah dan indah. Di wibawanya itu hampir 2/3 dunia, karena perdagangannya berhasil gitu. Salut banget, salut banget. Nun sewu, Mas Sugeng, Pak Pendeta ini, jenengan itu loh sehari-hari kan mestinya sibuk di gereja, ngurusi umatnya, apalagi situasi seperti sekarang ini, apa ya, situasi keagamaan kita itu masih sedikit agak goncang begitu ya, karena sesuatu kok penjenengan masih sempat ngomong anak-anak cucu seperti ini. Itu sebenarnya nuwun sewu, semula itu grenjet jenengan itu dari apa ini? Ya, terima kasih Romo. Berawal dari awalnya saya itu di film Tembak Putri Nareswari Kembang Panawijen ini sama seperti adik-adik sekalian, berperan sebagai Tunggul Ametung. Dan kebetulan waktu itu adik-adik ini saya ajak berlatih ke tempat sanggar kami. Jadi di Sanggar Prastasti itu berlatihlah rutin setiap hari, karena mendekati waktu yang dijadwalkan untuk syuting. Nah, dari situlah berawal timbul ide, Romo. Jadi ketika saya melihat anak-anak kami ini berlatih karena sekolahnya libur, jadi ketika Sabtu dan Minggu itu betul-betul dari pagi sampai maghrib. Tapi ketika hari Senin sampai Jumat itu dari setelah mereka sekolah via online, dari jam 1 sampai hampir maghrib. Jadi itu saya melihat ternyata banyak talent-talent atau bakat-bakat yang selama ini terpendam mungkin. Itu ya. Nah, dari situ timbul ide saya bagaimana cara membuat mereka ini berkarya
dan kita bisa kemas jadi sebuah karya yang betul-betul kita bisa perkenalkan, dari apalagi cerita yang diangkat dalam film ini mengenai Ken Dedes. Yang seperti Romo ngendikan tadi, bahwa Ken Dedes cikal bakal ibunya para raja-raja Nusantara. Nah, dari sini ide itu timbul, Romo, makanya saya bersama rekan-rekan mendirikan PT untuk menaungi mereka, memberi wadah supaya ketika kita sudah punya legalitas melakukan kegiatan yang positif ini tidak merasa takut lagi karena sudah diizinkan secara legalitas oleh pemerintah setempat. Nah, dari situ, Waduh, hebat. Para penonton Damati yang memuliakan, itulah artinya seorang agamawan ya, itu tidak akan terjebak oleh kegiatannya sehari-hari kalau berjiwa nasionalis. Nanti kita lanjutkan, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.